Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusi zakiyah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idun fid dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-muta'abbadu bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan tidak pernah terlupakan, pada khutbah Jumat kali ini saya mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa lah kita semua dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Pada bulan ini kita sebagai warga negara Republik Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya kita bersyukur bahwa Republik Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Tapi ada satu harapan dalam diri kita sebagai warga Indonesia. Tentunya yang kita inginkan bukan hanya merdeka, tetapi kita ingin negeri kita, negara kita Republik Indonesia ingin menjadi negara yang barokah, atau istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan barokah? Dalam kitab Qaulul Tughyan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi mendefinisikan barokah itu ziyadatul khair. Artinya tambah-tambah kebaikannya. Jadi sesuatu disebut barokah apabila bertambah baik segala sesuatu. Makanya kita suka berdoa, Allahumma barik fi umrina, ya Allah berkahi umur kami, usia kami. Usia yang barokah itu yang seperti apa? Usia yang ketika semakin tua semakin bertakwa, semakin tua semakin tambah kebaikannya, bukan semakin berkurang ibadahnya. Kalau umur kita semakin tua tapi semakin berkurang, berarti tidak berkah umur kita. Kita suka berdoa, Allahumma barik fi rizkina, ya Allah berkahi rizki kami. Rizki yang barokah itu yang seperti apa? Apabila kita bertambah rizki, bertambah harta, tambah dermawan, jadi ahli sedekah, ahli berbuat baik, ahli zakat, bukan semakin pelit. Jadi ketika kita semakin kaya, banyak rezeki, banyak harta, tapi semakin pelit, itu berarti tidak berkah hartanya. Kita juga suka berdoa, Allahumma barik fi kasbina, ya Allah berkahi kasab kami. Kasab itu usaha kami, pekerjaan kami, baik yang berdagang, bertani, jadi PNS, jadi pejabat, jadi politisi. Ya Allah berkahi kasab kami, ya Allah. Suka berdoa seperti itu.
Kasab yang barokah itu yang seperti apa? Apabila dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita tidak melupakan Allah dan tidak melupakan akhirat. Maka apabila ada orang kasabnya sukses, pekerjaannya sukses, karirnya melejit, prestasinya setinggi langit, tetapi dia malah lupa kepada Allah, dia melupakan akhirat, perintah Allah diabaikan, larangan Allah diabaikan, berarti pekerjaannya tidak barokah. Walaupun secara karir dia melejit dan secara prestasi selalu, tetapi ketika malah lupa kepada Allah, dia berbuat penyelewengan, berarti pekerjaannya tidak barokah. Jadi inti yang disebut dengan barokah itu yaitu bertambah-tambah kebaikannya. Jadi Indonesia disebut negara yang barokah apabila semakin hari semakin bertambah baik segala sesuatu. Maka kita berdoa, semoga negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan barokah. Bukan hanya merdeka, tapi juga barokah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar negeri kita setelah 80 tahun merdeka ini menjadi negeri yang barokah? Bagaimana cara menggapai keberkahan itu? Gak usah bingung, Allah sudah menjawabnya melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Tentu aku akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofwatul Tafasir menafsirkan ayat la wasa'na 'alaihim barakatin min kulli janib. Aku akan memperluas keberkahan bagi penduduk itu dari berbagai arah. Jadi kalau pengen barokah, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Allah mengancam dalam terusan ayatnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi apabila mereka malah mendustakan Allah, membangkang terhadap Allah, maka bukannya keberkahan yang akan diberikan pada negeri tersebut, malah Allah akan menyiksanya, memberikan siksaan terhadap apa yang penduduk negeri lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan bahas ayat ini. Menurut literatur yang saya baca dalam sebuah kitab yang berjudul Zuhdatut Tafsir min Fathil Qadir, karya Dr. Sulaiman Abdullah Al-Asqari, beliau menjelaskan bahwa ayat ini secara tekstual memang dulu ditujukan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Tetapi secara kontekstual ayat ini juga berlaku untuk kita bangsa Indonesia. Apa landasannya? Kenapa ayat ini dulu ditujukan kepada kaum Nabi Lut? Dulu Nabi Lut berdakwah terhadap kaumnya, tapi dakwahnya tidak dihiraukan. Kaumnya tidak mentaati Nabi Lut, tidak nurut kepada ajakan Nabi Lut. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Lut, hai Lut, katakan kepada kaummu, seandainya penduduk negerimu beriman dan bertakwa kepada aku, maka aku akan jadikan negerimu negeri yang barokah, yang mengalir keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Namun sayang Pak, waktu zaman Nabi Lut, bukannya taat malah maksiat, bukannya takwa malah durhaka. Kaum Nabi Lut malah membangkang terhadap Allah dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Di antaranya
Di antara berbagai kemunkaran kaum Nabi Lut dulu yang sangat mencolok, di antaranya satu kebiasaan homoseksual. Suka hubungan seksual sesama jenis. Ini waktu kaum Nabi Lut, ini sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua, kemunkaran kaum Nabi Lut adalah kebiasaan selingkuh. Perselingkuhan suami istri itu sudah banyak waktu itu. Yang ketiga, kebiasaan kaum Nabi Lut dulu kemunkarannya adalah kebiasaan mencuri. Baik mencuri secara terang-terangan yang disebut dengan merampok, ataupun mencuri dengan memainkan anggaran yang disebut dengan korupsi. Dulu sudah marah kaum Nabi Lut. Akhirnya gara-gara kemunkaran kaum Nabi Lut dulu, akhirnya Allah marah, memberikan siksa kepada kaum Nabi Lut. Bukannya keberkahan yang didapatkan, malah kaum Nabi Lut diberi azab dan siksaan dengan cara dibalikkanlah bumi kaum Nabi Lut hingga kaumnya tenggelam ke dalam perut bumi. Na'udzubillahi. Maka dari itu saya mohon dan saya mengajak kepada hadirin, mari wujudkan Indonesia yang barokah dengan cara satu, tingkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan jauhi maksiat termasuk maksiat yang tadi diceritakan sewaktu zaman Nabi Lut, ataupun maksiat dan kemunkaran yang terjadi pada zaman sekarang ini. Jika maksiat dan kemunkaran masih merajalela, kami khawatir bukannya keberkahan yang didapatkan, malah siksaan yang kita rasakan. Sebab Allah berfirman, sebab Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza dhaharuz zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzab." Jika perang perzinahan dan riba sudah merajalela di suatu negeri, di suatu kampung, maka itu sama dengan mengundang turunnya siksaan Allah pada penduduk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga melalui mimbar mulia khutbah Jumat ini bisa mengetuk hati kita untuk bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dan menghindari maksiat dan kemungkaran agar Indonesia menjadi negara yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wasilatul hukma fi nail syafa'ati wal afdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيها من الأصنام. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقنا أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
أكبر الله